aku sempet nyoba sholat di kamar yang depan itu. ya, aku beraninya di situ gitu sholat kayak gini. Nah pas keadaan rukuk kayak gini dijorokin di belakang gitu. Didorong kayak gitu. Scary banget. Dorong dari belakang. Didorong dari belakang. Keren cerita nih. Jaketmu beli di mana ya, Ben? Akan takut ke polisi. Wah, asik. Ayo, pasti lagi menata. Menata hidup tadi. Hello. Oh, halo. Hai. Misi. Ngawur wong tua lu. Oh, ngapunten nggih. Mas, Bang. Bro. Oh, yuk. Sorry. Loh, ini siapa mu, Brit? Rekan kerja. Siasat macam apa? Nyelempet. Kalian dari mana? Dari jalan-jalan muter Rekrut. PGG. Sombong pengen duit deh. Oh. Cari dingin-dinginnya, Ben ya? Oh. Familiar dong. Sounds wrong. Es. Ya, benar. Nah, jadi kita mengunjungi tempat bersejarah, Bro. Apa tuh? Untuk kalian. Iya. Apa? Tapi kayaknya mereka belum tahu juga ya sejarahnya kita ya. kali. Oh iya. Ini bukan kelas sejarah, Oh, iya. jadi jangan. Aku malu mau pulang. Kenapa sih malah? Merah belum. Udah. Habis apa? Enggak jadi. Yo, apa kamu mau nanya? Enggak, kamu aja. Ya. Jadi kita habis dari tempat ini, dulu kita sempat kerja sama ya, Din ya. Oh, co-working ya kalian ya dulu ya? Co-working kerja sama kan bahasa Inggrisnya? Iya sih. Iya bener, juga ini sih, bener. Inggris banget. Kalau kerja. Lanjutin, gimana ceritanya tadi? Kalau pacaran sama teman kerja apa? Eco-friendly. Lanjutin dulu. Jadi tadi kita wisata masa lalu. Heeh. Ada sisi aku geli dewe ngomongnya sama ada sisi horor, Bro, tapi Hubungan kalian? iya sih itu termasuknya. Enggak apa-apa. Anak tisu tak tahu. Kenapa? Kamu sedih ya? Teringat ya? Sorry. Kayaknya Sorry ya. Kok gitu? Oh iya. Kan kamu yang salah. Tapi mereka tuh belum pernah Ke sana. sana ya. Belum. Soalnya belum. pas itu kita udah cabut dari sono no. Oh iya. Itu pasti pas Eh, pandemi ya, kalian. Kayaknya. Ya lupa aing. Sekarang segitu ya. Itu. Cuma sih kalau dibilang memang ya udah lama juga ya, Ben. Berapa tahun ya? Kita. Bukan kitanya loh. Mas Pak malah. Jokes-jokes ini. Maksudnya mencari nafkah bersama Iya, dulu iya, ya. iya. Jadi aku mucikarinya aja yang keliling. Keliling. Dijual gitu. Terpisah tapi. Ya. Scary. Serem banget. Tapi jujur aku wedi, Bro. Kenapa emang ya? Karena gelap. Enggak, maksudnya tempatnya Tadi nih. apa? Remang. Gelap. Udah nggak dipakai kan sekarang? Masih ya? Sedikit-sedikit. Dikit ya. Tapi ini, maksudnya memang tempatnya tuh sebenarnya kayak di perumahan lawas ya. Tapi yang masih elite, agak elite gitu Ya dan kompleks gitulah dia modelnya. terus sepi. Dan tusuk sate. Oh, tusuk sate. Oh, posisinya menarik Tapi sih. Kenapa ya kalau tusuk sate itu pasti endingnya kayak gitulah. Entah itu horor, entah itu bangkrut atau apa gitu. Buntu soalnya, Mas. Oh, buntu ya. Enggak, Serat rezeki. karena Apa itu? ada jadi rezekinya tuh malah mengalir karena ada 3 lubang tadi loh. Jadi Kayak nggak gitu, melebu gitu. Oh, Jadi jadi kayak malah ketika ini Iya. nyebar der ngono kayak. Tapi kamu juga pernah lihat kalau habis tusuk sate itu kan sebenarnya ada kamar yang kecil itu loh, Ben. Yang dulu gitu.
Oh, aduh. Enggak itu Iya. kamar-kamar yang membuat buat. Nah iya, aku tahu kamu ngapain Pak. Klarifikasi kan jadi kan ya. Aduh Dek. Tapi memang ini sih, maksudnya tempatnya tuh sebenarnya bagus lucu. Cuman mungkin orang lihat rodok bingung dan unik ya untuk arsitekturnya gitu karena nggak yang tek gitu tapi kayak tek ngono gitu. Kayak kalau gamesnya itu Benteng Takeshi gitu loh. Enggak sih, Maze Runner Yang sih. banyak. Oh, benar ya. Bisa juga sih. Cara biasa gini emang dia. Cat rumahnya warna apa? Takut. Rahasia. Rahasia. Kan nggak kebayang. Jadi malah dipakai buat penelusuran. Oh. Tapi emang seserem itu Pak tempatnya? Iya. Tapi kayaknya bagus juga untuk penelusuran tuh. Enggak, jangan. Enggak ya? Enggak ya? Dia yang sakti sih, jadi dia lebih. Waduh. Tapi ya walaupun aku Sakti yang dong. begini-gini aja ya, tapi tetap serem bro di sana bro. Kayak bangunan tua hitungannya ya. Maksudnya wes lama banget gitu dan karena sepi dan sampingnya tuh kebun ya dunia. Iya, dikelilingi yang satunya kebun, belakang juga kebun, sampingnya tuh kayak rumah kosong juga sebenarnya. Iya, gitu. Sepi banget ya berarti sebenarnya. Iya usahanya sih sempet apa ya? Kamu emosi ya sama aku? Enggak, ini belum dapat info apa-apa. Oh gitu. Oh gitu, masih menulisnya. Itu sih. Cuman, tapi inget gak? Apa tuh? Waktu kita masih renovan tuh, Iya, awalnya gitu ya. ada tukang glinding bro. Glinding kayak terenggiling. Jatuh, jadi tuh benerin kamar mandi ya Din ya? Kamar mandi. Itu awal-awal pas kita renovasi ya sebenarnya ya. Itu sebelum itu sih kita udah cari tempat di mana aja sebenarnya gitu. Terus kita cari, terus akhirnya kita nggak tahu sih, mungkin itu rezeki atau apa gitu ya. Terus tiba-tiba dikasih rumah lah besar banget tuh gitu. Posisinya kita kayaknya di luar ekspektasi banget dapet rumah kayak gitu gede gitu. Kayaknya sesuai banget ya Pen ya sama kayak usaha kita lah nanti ya gitu, sama marketnya tuh gimana gitu. Kita jalan bla 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 bla. Udah ketawa kau deh. Kamu yang ketawa. Market. Sorry. Terus habis itu tuh ya udahlah kita mutusin buat renovasi kan habis itu. Itu orang mana tuh Pen kayaknya? Kayaknya Harus itu aja sih. Aku juga nggak tahu. Akam sih ya gitu. Kayaknya. Jadi tuh ada satu ruang yang apa judulnya? Ada kamar mandi dalamnya gitu loh. Dan itu ada bathtubnya coy. Oke, tapi beta-beta pelama gitu kan ya. Seru banget. Mana di kamar mandi itu ada 2 pintu. Jadi satu pintunya tuh kayak keluar lorong kecil kayak ya Din. Iya. Itu sangat berbatasan dengan yang kebun samping itu. Sampingnya. Nah, itu tuh tiba-tiba ada kecelakaan kerja. Kita nggak pakai tumba. Kalau pakai mungkin nggak akan. Mungkin dari salah satu kita ya mungkin ya. Kagak tahu Bang, enggak ya. lu. Tapi apa? Maksudnya tuh ya biasalah ya mungkin ketika tukang jatuh ya. Tapi kayak itu saat itu kayak nggak make sense banget sih dia. Maksudnya itu posisi bukan yang atapnya tinggi-tinggi banget. Jadi kayak dia ngerenov apa ya, Jin? Ngecat Eternit apa ya? Iya dia ini internet gitu kan. Toh kalau tingginya sebenarnya ya standarnya kamar mandi ya 2 meteran gitulah gitu. Cuma masalahnya tuh kita nggak tahu juga, makanya mungkin kita mikirnya kan cuma kurang hati-hati paling gitulah ya. Cuma pas kita lihat nyampe berdarah-darah gitu. Oh iya, kepalanya berdarah-darah. Bukan enggak tangan dong, sih. tangan Bro. gitu. Pas kita lihat tuh rupanya kloset kita tuh udah pecah juga gitu. Rupanya mereka dia tuh jatuh dari atas nimpain kloset gitu. Pecah dong keramiknya. Itu Porcelain. nyungsut. Iya, creepy banget. Tapi abis itu langsung ditolongin kan Iya saat dong. itu juga. Iya. Maksudnya kan siapa tahu lagi Story dulu biasanya ngulis kan. zaman sekarang. Siapa tahu lagi ngulis sendiri tuh loh, maksudnya jadi pertolongannya nggak cepat. Itu ya ditolongin sih itu. Itu sih tapi kayak ya kita masih mikir agak logis lah. Iya, positive thinking ya pada saat itu. Cuman ya kan abis itu kita usahanya jalan nih. Terus banyak orang yang datang terus kayak ya beberapa mereka berkomentar. Nih. Cuman aku pribadi ya aku sempet di bawah tangga itu pas kayaknya kita closingan deh. Aku tuh dengar suara kayak menggeram ngono kayak loh. Dan aku tuh nanya, "Parkir dia iseng kan?" Kamu jangan-jangan. Emang jangan? Enggak dong gitu. Nah, aku tuh cross check ke orang-orang yang di situ tuh kayak enggak ada. Enggak nih, karena
saat itu awal-awal lantai 2 belum kita olah ya. Iya, FJI itu sebenarnya itu lantai 2 gitu. Dan masih gelap. Iya, gelap banget. Tapi sebelum itu sih kita survei itu, ingat nggak sih kalau di atas tuh sebenarnya masih ada satu keluarga gitu kan, yang masih di Kasat situ. Kasat Kasat mata. mata enggak, kalau itu benar-benar keluarga. Lah yang- iya kasat mata kasat itu mata. kelihatan. Oh iya. Bukan Emang kasat mata. dia- Satu keluarga Iya, iya. tinggal di loteng gitu. Bukan, jadi dua Biasanya film lantai. horor kan gitu biasanya film horor gitu. Iya, ini tapi ini 2 lantai. Iya. Terus gimana Mas? Dia tuh tinggal di situ kan, sempet nggak inget sih kalau kita habis survei itu kan, terus kita nanya ke dia kan gitu, kenapa sih nggak pakai lantai bawah juga gitu kan di waktu itu kan. Kita mikirnya kan dia bawa kucing banyak banget dan ya gitulah baunya nggak enak banget kan, kayaknya lebih enak lantai bawah juga nggak sih gitu kan. Atau juga kayaknya yang punya rumah kayaknya udah bolehin aja ya gitu. Iya. Cuma dia bilangnya tuh pas kita nanya gitu, dia cuma bilang di bawah tuh rame Mas kalau malam gitu, nggak sih? Aku justru aku nggak denger sih yang part itu. Oh gitu ya? Soalnya aku denger mungkin aku akan minta Iya, jangan di sini iya, lah. iya. Itu Tapi kan di saat itu kan kita mikirnya paling teman-temannya yang punya Yang di- rumah lah pasti atau yang kalau di malam bawah. apa gitu. Nah, yang di bawah tuh disewa juga kan, tapi Mm-mm, satu orang tok. mm. terus yang gue isi barang-barang alat-alat bangunan, pembangunan Eh. itu yang gubuk. Ternyata ramenya adalah rame yang kayak gitu. Setelah Kita kalian juga jalanin sebenarnya belum mikir kayak gitu juga awalnya. ya awalnya. Terus setelah kalian jalanin Ah. ada apa aja tuh? Karena kita tuh masih kayak euforia, wah kayaknya bisnis kita bakal Asik jalan nih nih, gitu kan gitu. mikirnya gitu. Habis itu setelah kita renovasi itu rupanya kita puji Tuhan juga sih karena udah ada langsung klien datang kan sebenarnya kan. Terus tiba-tiba wah kayaknya ini pada emang rezekin kita lah di sini gitu. Terus ingat sih malamnya itu kita di luar ekspektasi semua, pokoknya bisnis itulah gitu. Terus kita tiba-tiba ada klien datang, terus kita udah nyewa kayak gitu. Terus kita kan malamnya minum kan itu kan buat seenggaknya ngerayain kecil-kecil buat Oh, ngobrolin acara. gitulah intinya. Aku cuma nonton kok. Oh, Oh, iya, oke. iya, Ya, iya, percaya, iya, percaya. iya, iya. Astagfirullahaladzim. Habis itu kita minum kan ngobrolin itu. Tapi kamu di saat itu tuh nggak merasa apapun itu kan sebenarnya? Enggak, karena aku mencoba berpositif thinking dan karena apa ya, kayak masih rame kan hitungannya banyak orang. Iya. Jadi kayak aman aja lah gitu. Nah, Tapi kita di bagian depan yang tembusnya garasi toh. Iya. Itu pokoknya rumahnya gede. Halaman parkirnya juga gede, kayaknya mau sekitaran 8 mobil lah gitu. Gede banget itu. Terus belakangnya juga rupanya tuh ada taman gitu. Nah. Tapi kita minumnya di depan lah ya di saat itu ya. Tapi kita pernah bikin acara di taman kan. Terus ada yang bilang itu kayak kerajaan jin. Oh, jadi orang ini ngelihat kalau itu tuh kerajaan jin sebenarnya di tamannya itu atau di seluruh rumah? Di taman, terutama di tamannya. Itu baru bagian taman doang. Iya, belum. Tapi terutama tempat kamar yang dia tempatin sih. Tapi kayak dia mengalami hal horor banyak itu loh. Pertama dari yang Iya. saru, kayak Mas Tata itu. Terus sampai yang, oh iya dia juga saru. Terus yang sampai yang bikin aku sendiri yang mendengar kayak, anjir ini seriusan kayak gini Mas. Tuh kayak ya serem-seremnya nek tak pikir kayak ya serem bangunan lama lah. Tapi kayak coba dinakuti. Tapi kayaknya kamu takutnya juga nggak ngerasa takut juga ya, karena aku juga tinggal di situ. Hampir berapa ya? 3 tahunan kali Pen ya tinggal di situ. Sebenarnya terpaksa aja tidur di situ gitu. Tapi untungnya tuh ada kamar di depan gitulah, kamar depan kecil gitu. Mikirku tuh kalau ada apa-apa nanti aku gampang keluarnya gitu mikirnya. Sekalian jagain gitu ya, Iya, Mas. mikirnya. Ya kita minum di daerah situan itulah ya. Nah tapi cerita sarumu tuh loh. Saru. Ngimpi peri lah biasa. Oh bro. iya. Dan dia seneng banget malah. Ya nggak apa-apa, berarti kan nggak terpengaruh sama mimpinya. Iya kan. Terpengaruh mimpi dong kalau itu. Tapi gak terpengaruh mitosnya. Ya gitulah. Ya. Tapi sempat tak tungguin terus sih udah. Kamu malah berharap mimpi itu kan? Iya. Ketagihan. Enggak lah. Tapi yang itu loh, yang ngimpi lain-lainnya yang kamu ngimpi apa dibawa ke belakang tuh loh. Ya itu kalau nyambungin tadi cerita tadi itu kita kan minum tuh. Kita masih fun aja minum. Terus tiba-tiba tuh aku nggak tahu ya kenapa. Tapi aku tak yakinin tuh sebenarnya ini bukan efek dari alkohol gitu, karena posisinya kita cuma minum dikit doang kan Pen di situ. Terus tiba-tiba tuh aku berasa kayak
dibawa dimensi lain gitulah. Kayak ketarik gitu Ketarik ya. gitu. Itu pas awal-awal buka pedal gitu. Tapi di situ tuh aku ditarik, terus dilihatin kayak flashback rumah ini tuh kayak apa sih dulu gitu Zaman dulu. sebenarnya. Kan sebelum itu kita pas survei tuh lihat ada dupa kan di belakang kan, yang kita notice nih buat apa sih sebenarnya gitu. Nah habis itu kita minum, aku nggak tahu ya mereka ngerasain atau enggak, tapi yang tak rasain tiba-tiba aku ditarik ke belakang, terus dilihatin flashback tuh di situ, dilihatin yang taman belakang itu. Di belakang tuh ada satu ayunan gitu yang ayunan tua gitu lah ya. Di visualku tuh dilihatin kayak semacam ada darah di situ yang taman belakang tuh. Terus sama tiba-tiba tuh ada ayunannya tuh pertama tuh dia gerak sendiri gitu sih gitu. Terus aku mikirnya paling angin atau apa gitu. Terus tiba-tiba tuh ada sosok wanita tapi dia tuh cuma tampak di belakang doang gitu, nggak ngeliatin mukanya gimana Kebayaan gitu. nggak? Kebayaan nggak? Atau apa? Kalau itu enggak, itu putih, Bajunya putih. baju putih gitu. Terus Sibuk ya. Intermezzo. Terus. habis diliatin kayak gitu tuh, tiba-tiba aku juga ditarik lagi tuh. Aku juga nggak tahu tuh siapa yang narik sebenarnya gitu. Ditarik ke lantai atas. Tapi sebelum nyampe ke lantai atas tuh nggak tahu kenapa tuh kayak semacam ada sosok hitam gitulah. Tapi aku belum jelas banget tuh sosoknya gimana sebenarnya. Sosoknya besar gitu mas. Kayaknya sih besar banget gitu sih. Tapi cuma aku nggak notice banget lah di situ. Tiba-tiba dinaikin ke lantai atas. Kayak orang lilung gitu, tiba-tiba didudukin di kursi tua. Kamu ingat nggak Pen yang kursi tua goyang. yang di atas tuh? Kursi goyang bukan? Tiba-tiba aku duduk di situ dalam yang dimensi itu. Toh juga di situ bingung, tiba-tiba ada nenek-nenek pakai kebaya gitu. Kalian tahu pasti kan kalau misalkan orang tua pakai jarit gitulah modelnya gitu. Sambil dia bilang, kalau di sini tuh, kalau kamu mau di sini, yang penting kamu cepet gitu. Cepet, maksudnya cepet. Aku tuh masih jadi pesan cepetnya tuh cepet gimana? Nah itu, untungnya kan dia nggak jelasin terlalu panjang ya sebenarnya ya. Kayaknya. Habis itu tiba-tiba aku ditarik lagi, tarik ke kesadaranku lah gitu. Tapi yang tak rasain tuh kayak itu tuh lama banget Pen. Durasinya gitu. Pas aku ditarik dimensinya gitu. Terus ya udah habis itu sadar, tapi aku di situ tuh nggak mau cerita sama kalian gitu. Ya. Karena aku tahu konsekuensinya kalau cerita kayaknya kalian bakal mikir-mikir kayaknya ini mau dilanjut atau enggak ya gitu. Paham. Tapi itu pas Mas Capung ketarik nggak teman-temannya Mas Capung nggak ada di situ di dimensinya itu nggak ada. Aku pas ditarik awal tuh aku masih lihat Teman-teman. tubuhku sendiri malah. Oh jadi kayak dari luar gitu ya. Iya. Tapi itu benar-benar kayak kerasa cepet banget lah pas ditariknya gitu. Kayak satu-satu lihat ini, terus udah. Tapi warnanya apa Din? Warna apanya? Maksudnya ketika kamu merasa ditarik di dimensi itu ya, pas sampai ke belakang terus ke atas tuh warnanya masih warna-warna normal apa kayak yang biasanya film horor kan? Iya benar-benar. Kayak hitam putih itu. Oh iya. Cuma kalau posisinya pas darahnya ya merah sih kayaknya. Kayak nggak ada sensor gitulah gitu. Tapi aku nggak tahu ya itu notisnya dia ngasih wejangan apa juga aku nggak tahu gitu. Atau rupanya kita juga langsung dapet klien kan di situ kan. Iya sih. Tapi kan setelah itu juga aku ingat, aku juga izin ke mereka sebenarnya mau ninggalin satu room gitulah yang di depan gitu. Kayaknya aku mikirnya daripada ngekos mending di sini aja gitu, untuk sama jagain gitu. Kalian nggak pesugihan kan tapi? Enggak dibilang enggak pakai pesugihan. Awalnya sih Jadi mereka- Awalnya kepikiran aja. Oh ya ampun. mulutnya. Ya kan udah lewat. Iya, tapi kalau pakai pesugihan kan aku nggak di sini bro. Sambung. Aku akan balik dalam lingkaran setan. Amit-amit. Tapi aku jadi penasaran deh. Kalian yang usaha itu, bisnis itu bertahan berapa lama? Hampir 3 tahun kali ya Pen ya? Ya 3 tahunan ada. 3 sih. tahunan lah, 2019. 2019 sampai, ya 22 mungkin ya. Peaknya di tahun keberapa? Yang kalian 1-2 sih. 1-2. Sebelum pandemi, ketika pandemi kayak 50% lah ya. Iya, benar-benar. Habis itu jadi kayak Mungkin itu maksudnya yang suruh cepet kali ya? Sama yang Iya, aku nggak tahu ya, maksudnya harus cepat gerak atau kayak jangan lama-lama di sini itu loh aku. kayaknya jangan lama-lama di situnya sih aku nangkepnya. Mungkin ya.
Mungkin kalian mengganggu itu juga loh buat mereka. Tapi aku jadi ingat yang kamu bilang apa? Kita nemu dupa paginya tuh. Kayak ibaratnya kayak kejadian yang tukangnya gelinding tadi tuh habis kita nggak sedekat itu tapi kayak habis kita nemu dupa ngono kayak loh. Jadi kayak ya saat itu aku kayak mikir kayak kentut bang. Kayak maksudnya apa jangan-jangan efek dari ini ya? Maksudnya kayak itu bukan kita yang melakukan, tapi kayak kok tiba-tiba ono, terus kok tiba-tiba sampai kayak gini gitu loh maksudku. Mereka hitungannya ya tukang handal ya. Dan Bisa dibilang gitu medan yang direnov adalah kamar mandi gitu loh bro, yang tempatnya. ibaratnya udah lama nggak dipakai dan itu kan pasti kering tuh. Ya, jenisnya kamar mandi kering dan memang kering gitu loh. Jadi kayak kalau untuk kepleset kayak rata 1 nggak masuk dibanding akal. 20 lah ya. Kayak, gitu. Tapi memang di awal tuh memang pas kita survei itu aku lihat kamar mandinya tuh udah kayak ngerasa gimana gitu Pen. Nyampe Mencekam. apa namanya? Kayak tenaga aku tuh bener-bener drop gitulah. Tuh aku siang-siang pipis tak buka pintunya. Saking takutnya ya. Iya, soalnya kalau ditutup tuh langsung kayak Suram gitu. berasa Suram kue gitu. di dalam hutan yang singup pun gitu loh. Oh. Iya. Sumpah. Terus karena toilet klosetnya tuh madep-madepan karo apa? Bathtub. Jadi kayak Ya kamu harus liatin bathtubnya itu ya. Ini kan takutnya. Kayak ngeliatin siapa tahu ada yang mandi di situ juga kan. Takut banget. Ongoing gitu loh, keluar dari air. Lanjut. Tapi enaknya kan dia sama teman-teman tuh cuma operational hour-nya biasa lah ya, start jam 9 sampai jam 5 mereka pulang gitu. Sedangkan aku punya pembelaan sih ini. apa itu? Karena kamu selalu kesiangan. Lanjut dulu ceritanya, aku penasaran nih. Itu tuh. Jadi kan ya tadi aku ngomong sama mereka kalau aku mau nempatin satu ruangan itu kan, untungnya sih mereka ya oke boleh lah. Mereka gitu. tuh ini toh. Enggak, mereka kan kamu sama teman-teman gitu kan, aku bilang gitu. Terus ya itu kamu tuh ngerasanya kan operational hour-nya dia kan cuma jam 9 sampai jam 5 lah, sedangkan aku tuh ya, malam masih di situ juga, otomatis karena aku tidur di situ ya gitu. Sebenarnya dari awal aku dibawa dimensi lain tuh aku udah kayaknya juga nggak berani deh sebenarnya. Sendirian, tapi kayaknya terpaksa gitu. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau deh kayaknya harus di situ dulu buat survive gitulah. Kalau 1 bulan itu 2 bulan kayaknya baru aku kerasa bener-bener di notice di situ. Kayak ngerasa apa namanya ini orang baru deh datang ke wilayah kita gitu kan biasanya rasanya. Soalnya yang tak rasain tuh setiap malam gitu, rasanya tuh rame banget di situ. Kayak ada banyak orang di situ ya. Banyak orang banget gitu. Sedangkan kita kan cuma nyampe jam 5 ya di situ ya. Anak-anak yang nyawa di situ juga pulangnya ini gitu. Di sekelilingnya pun sebenarnya kompleks tapi ya kompleks-kompleks yang rame. Karena gitu. banyaknya kosan sih. Di situ tuh terus ya sempet berapa kali lah yang aku rasain tuh. Pokoknya setiap malam tuh pasti ada berisik-berisik lah. Aku yang masih sering banget tuh yang denger tuh itu kan lantai 2 ya. Lantai 2 tuh ada lemari yang gede itu kan, Pen. Yang kayu tua itu. Tua banget. Hah? Pahat. Enggak. Polosan tapi ketok kayu tua. Yang gelap lemari gelap tua. gitu ya, coklat gelap. Oke. Itu kita udah nyoba berapa kali geser kan itu berat banget kan, Pen. Itu berapa orang kan. Nah itu yang aku notice tiba-tiba malam biasanya tuh after jam 12 lah dia pasti ada berisik-berisik gitu. Yang paling tak dengar tuh Assalamualaikum. Kompak banget. yang aku dengar tuh tiba-tiba kayak suara lemari itu geser. Kedengeran banget sih kalau di situ memang ketika maksudnya ketika ada barang bergeser itu kedengeran banget. Lantainya kayu juga nggak? Enggak, lantainya tuh masih yang plesteran. Plesteran. Plester Semi yang- sih. Semi. Tapi maksudnya bukan yang Semi surangkir. bukan yang joben loh. Jadi kayak sing keset. Jadi ketika ada sesuatu yang geser itu kedengeran banget. Vinyl kok. bukan kayak teksturnya tuh kayak marmer gitu. Oh. Jadi Tapi keset gitu kebayang. kan. Tapi ada juga yang Bayang lah. Sih. Iya. Ya, berjejit gitu ya jadi sana. berjejit atau kayak srek. Srek. Kita jalan aja kan itu denger banget suaranya. Sedangkan kita udah nyoba itu geserin dulu tuh lemari itu nggak pernah, nggak kuat lah. Jam sekitaran jam 1-an lah gitu. Tiba-tiba tuh suara Didorong. dorong itu lemari gitu.
kayaknya nggak mungkin juga dan itu nggak ada orang gitu. Kalian pernah nyoba ngecek gitu nggak? Kayak di film-film horor, kan bisa Kayaknya dicek. sih. Kalau di Kamu film tahu horor. ketika closingan, pas lantai 2 sudah beroperasi ya, kami berdua rebutan turun tangga bro. Jadi karena harus Nggak mau paling matiin- belakang ya? Karena tuh, jadi tangga di sini ya, Iya, saklar tuh di sini dan dia ada ruang yang hitungannya serem ya Din. iya benar. Jadi kayak jadi kayak rebut. Nanti gelinding juga. Ih, tapi jangan ngeri. Itu. Tapi kamu tahu temenku yang cewek nggak terlalu tinggi itu kan? Jangan disebut namanya ya. Itu kan dia sempat main ke sana sekali dan dia memang sakti juga lumayan sakti ya. Jadi Sabtu harus kayak gini ya. Gitu. dan itu pas lantai 2 udah beroperasi. Iya, Nah itu iya. kan dulu kami laptopan di yang deket jendela yang bisa dipenai buat ke balkon, ada balkonnya tuh. Temenku tuh tangku kok ketemu. Apa namanya? Dia tuh komen kayak ngomenin dia dulu deh kayak auranya kok peteng basi. Ya aku mikirnya oh mungkin lagi ono pikiran apa lah gitu. Dia Terus coba lihat auraku gitu ya. aku sih cinta. Iya. Tahuan deh. Iya, Terus iya, yang di balkon, jadi kan waktu itu masih ada kursi di depan jendela Din, yang di bagian luar tuh. Mbak aku ya ngerti sih nggak pernah dipindah loh. Cuman temenku kayak bilang, ayo aja dilungguh, ada lungguh. Dan ketika pada akhirnya beliau ini bercerita tentang yang perjalanan spiritual ya aku bilang ya, yang di ayunan itu. Temanku tuh juga pernah bilang, di ayunan tuh ada cewek. Oh, jadi emang dari cross-check sama Nah, jadi ya? kayak, iya. Pas aku denger tuh kayak bener lagi gitu. Ih. Serem ya kayak gitu loh. Terus kayak teman kita yang di sini yang sudah tidak di sini Oke. kan kami sebenarnya sebelum aku di sini aku udah kenal sama beliau tuh. Dulu beliau garap sesuatu lah di sana. Kamu inget gak sih Siapa itu? yang Oh iya. Idola kita iya, semua. iya, iya. Nah itu tuh waktu di lantai 2 juga yang itu tadi yang ruangan yang deket saklar itu dia tuh sempet apa namanya kayak ngeliat masuk gitu loh, terus kan sambil ngobrol sama kita ya. Yang di depan pintu tuh masa itu apa kamu ya Din? Aku lupa. Masnya kayaknya ya. Nah Iya. dia tuh kita lagi ngobrol, tiba-tiba dia ngapain coba? Kayak Kayak ibaratnya permisi ya. kayak ada dia ibaratnya mungkin dia kayak berdiri di depan pintu, nah ada yang mau masuk kan loh. Jadi kayak Loh, Mas, ngopo? Karena sebenarnya tiap ruang tuh ada balkon kecilnya dan itu kebanyakan ngadep ke ini ya. Ngadep keluar gitu. Kebun ya, arah kebun samping. Awalnya sih sebenarnya yang terasain ya udahlah kayaknya biasa aja Pen, tapi banyak yang tervalidasi dari teman-teman yang datang tiba-tiba ada yang kayak gitu. Dan terkait temanku yang bilang auranya udah gelap ya. Kamu cerita ini kan, kamu mencoba untuk sholat lagi dan ceritakan. Iya. Ya biasa lah ya kalau kita masalah mistis kayak gitu, aku mikirnya deket sama Ya, itu pasti lebih aman lah. Aha. Nah biasanya, tapi rupanya enggak di situ. Parah. Aku sempet nyoba sholat di kamar yang depan itu. ya. Aku beraninya di situ gitu sholat kayak gini. Nah pas keadaan rukuk kayak gini dijorokin di belakang gitu. Didorong kayak gitu. Scary banget. Dorong dari belakang. Dari belakang. Keren cerita nih. Tapi abis itu kan kalau itu kan batal lah ya. Aku nyoba lagi gitu, nyoba laginya tapi nempel tembok lah. Aku mikirnya di situ nggak bakal dia nembus tembok gitu lah. Tapi aku beraninya yang explore-nya di room yang itu doang gitu. Nggak berani yang ke dalam-dalam lah pokoknya. Sial. Sampai di Sama dorongin gitu. Makanya kok bisa nyampe seserem ini sih, nyampe sholat aja diganggu mikirku kan. Tapi di sana ada musola tersendiri nggak sih? Ada. Ada. Itu kalau orang-orang sholat di situ juga diganggu nggak, Mas? Pernah ada cerita apa gitu nggak? Sebenarnya sih awalnya mereka nggak mau cerita sebenarnya. Terus? Mereka sih kita mikirnya kan ada yang inget kan kita ada punya satu klien dari Jepang gitu, yang dia nyampe berapa bulan? 8 bulan kali ya di kita. Dan dia kan nggak pernah ngobrolin ke kita apa-apa. Kita mikirnya tuh kayaknya aman deh buat dia gitu. orang Jepang beneran tapi. Orang Jepang ya. Beneran. Dia lagi apa ya belajar Bikin bisnis lah bikin dia, sama bisnis gitu belajar. di Indonesia gitu. Sih. Terus dia stay di situ 8 bulan. Nggak ada cerita sama sekali ke kita tuh masalah apapun itulah gitu. Tapi ada ceweknya kan sering datang juga kan ke situ. Orang Indo. Orang Indo dia.
Terus habis itu kontraknya habis sama kita, baru ceritalah dia. Baru berani cerita. Iya, yang ceritanya tuh si ceweknya duluan gitu. Mas kayaknya di sini nggak enak deh gitu. Awalnya tuh kita mikirnya kan gelap ya Mbak ya gitu. Kita mikirnya kurang lighting doang lah mikirnya gitu. Terus dia sempat cerita, musolanya kayaknya kurang gede Mas gitu. Kayaknya iya gitu. Terus dia cerita, emang kenapa Mbak? Tapi habis itu kan sebelum itu aku ngerasain diganggu pas sholat itu ya. Aku kayak notice apa dia diganggu juga mikirku gitu. Dia tuh sempat habis itu cerita, iya Mas kemarin aku sempat ya udah lama gitu sholat di situ, berasanya tuh kayak digendong di belakang gitu tuh loh. Oh, kayak shutter. Ya, gitu. ya. Jadi dia ngerasa berat banget gitu di situ. Kayak tahu kola gitu kan. Iya. Kukang. Terus. Kalau itu sih ceweknya sebenarnya yang ngerasain kayak gitu. Sama ada beberapa kali lihat lah. Cuma kan kita mikirnya si Jepangnya nih ya. Teman kita yang Jepang tuh. Rupanya dia juga sering banget rupanya lihat. Karena pas itu tuh roomnya kan ada jendela itu kan Pen. Langsung di depan ada satu space yang kosong gitu lah. Kayak hall gitu yang lorong luar sih. Luar gitu. Jadi ini jendelanya dia, ini yang tempat kosong, terus ini tembok yang sininya kebun. Jadi rupanya setiap munculnya kata si teman kita yang dari Jepang itu munculnya sekitaran jam 5:30, jam 6 kayak gituan tuh. Bilang maghrib ya. Iya, dan dia sering lihat tiba-tiba Lewat. tiba-tiba lewat. Tapi ada satu cerita yang dia bilang dia tiba-tiba yang lewat tuh diem. Mampir. Ngeliatin. Dia ngeliatin doang kayak gini gitu. Katanya ngeliatin kayak gini gitu. Keren. Bentuknya apa? Bilang nggak ada. Katanya sih cewek gitu. Jangan kamu ya. Iya. Kamu ngeliatin orang Jepang? Enggak. Tapi kayak jam segitu aku nggak berani lihat itu karena itu kita nggak sengaja sih, nggak mampu aja sebenarnya. Jadi itu gelap, memang nggak dikasih lampu. Iya. Tapi emang gelap banget sih ya. Terus maksudnya pas si mbak hantu itu ngeliatin teman kita yang dari Jepang tuh dia ada apa gitu? Iya, kata si itu sih dia cuma senyum doang ya sama dia gitu. Senyum ramah apa senyum apa nih? Kayaknya sih lebih senyum-senyum kayak nggak seneng gitu. Kalau senyum ada arti lain ya. Nah kayak gini nih misalnya. hampir mirip sih kayaknya. Kebayang lagi aku. Kayak Syuh, ini pas banget sih kali ini. Kayak berasa mereka tuh keganggu gitu loh. Ya kayak mikirku sih ya benar-benar ya tadi sih yang tadi bilang aku rasanya rame banget bla 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 gitu tervalidasi sama teman-teman yang di situ sebenarnya. Iya sih, kayak undercover Gitu. story. Terus kan tiba yang parahnya lagi ada satu cerita tuh kamarku yang tak tempatin itu di depan ya, depan banget gitu. Sedangkan pantry-nya tuh benar-benar kerasa jauh banget lah. Itu tuh pas malam kayaknya. Aku benar-benar lapar. nggak lapar sih, haus sih, lebih ke haus gitu. Galonnya di sana. Biasanya aku ada stok aqua atau apa gitu. Tiba-tiba haus dehidrasi gitu. Tapi mau ke sananya tuh udah berasa aduh jauh banget dan gelap lagi gitu. Tapi lebih takutnya sih sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya namanya dehidrasi ya gitu. Itu jam sekitaran jam 2. Sebelum itu sih udah kerasa rame, udah biasa gitu lah. Tak paksain aja untuk ke belakang gitu. Pas mau ke belakang, tiba-tiba tuh kok ada apa namanya? Kayak kaki besar gitu yang jalan lah. Soalnya kan itu bangunan kalau malam tuh kayak gema gitu kan suaranya kan. Kayak jalan geser gitu. Aku mikirnya paling apalah tikus atau apalah mikirnya di saat itu tuh. Tapi lama-lama tuh kayak berasa suaranya tuh ke arahku. Papasan nih. Kayaknya papasan ya. Kayaknya papasan sih. Kepijak dia. Kepida. Jadi yang tarasin tuh lama-lama kok semakin deket. Aku sih ingat kata temanku katanya kalau suara kayak gitu tuh kalau deket itu jauh. Kalau jauh tuh deket gitu kan mikirnya. Aku mikirnya berani dong karena itu semakin deket berarti dia semakin jauh gitu kan. Ini kayaknya kesempatanku buat ngambil minum deh kayaknya. Iya, main benteng Takashi itu aja gitu. Pas tak buka, tiba nggak tahu kenapa itu ada pintu gede banget. Ya memang buat partisi gitu kan. Dia tuh tiba-tiba nutup. Brek kayak gitu, kenceng banget. Posisi semua pintu dari luar ketutup ya? Dan itu nggak ada angin, coy.
nggak ada angin gitu. Itu hentakan, bekas angin hentakan kakinya itu tadi sih. Iya mungkin ya. Saking gedenya Jadi, mungkin ya. karena suaranya dekat kan berarti jauh. Iya. Nah, kalian sama-sama ke pantry berarti. Emang barengan ke Ketemu pantry situ tuh. ya, berarti ya? Cewek di situ. Rupanya dia haus juga ya. Pokoknya dia haus. Yang saya disusul bun-bunanmu. Tapi tetap aja terpaksain sih buat ke pantry gitu. Tapi tetap anu kan udah ambil minum. Diminum di pantry apa di kamar? Belum sempet. Belum sempet minum. sempet Terbalik nyampe pantry. Hah? Aku nggak tahu secara visual tuh tiba-tiba ada yang kayak nggak jalan napak gitu sih, tapi itu bentuknya nggak makhluk apa gitu. Cuma yang tak inget tuh visualnya kayak semacam keris gitulah. Keris. Keris di Benda mati. Benda mati. Gede apa seberapa? Ya standarnya keris gitu. Dia tuh nggak jalan kayak gini tapi agak sedikit terbang gitulah. Sedikit terbang gitu. Itu baru pertama kali aku benar-benar lihat secara visual, Iya. lihat di Dengan depannya mata gitu, dengan memulai mata dia gitu ya. gitu. Habis itu ya kayaknya baru itu pertama dan kayaknya enggak deh buat minum gitu. Mending aku buat nahan minum gitu. Tapi kamu udah nyampe pantry kan? Belum. Oh, belum ya? Masih Belum, di pintu. baru-baru iya di deh. tengah-tengah gitu. Hmm. Masih pertengahan Ya, jalan sebenarnya lah buat gitu. 6 langkah nyampe sih sebenarnya. Buat si yang gede itu. Iya bener. Jauh. Masih jauh Lebih dong. cepat. Lebih cepat dianya gitu. Baliknya ngibrit nggak mas? Ngibrit dong Ngibrit. pastinya. Oh gini terus kita tutup, Tutup balik badan balik badan. Itu di film horor gitu. Iya. kan? Film banget Iya, sih. iya, iya. Tapi aku mikirnya di saat itu saking takutnya tuh pertolonganku tembok doang sih. Pokoknya ditombok, mepet tembok kayak gitulah gitu. Ah, oke. Berasa Make sense ya. actionnya ya. Padahal Padahal- pernah lihat Casper, Po. Iya kan, padahal mereka bisa nembus. Kalau yang Mas, itu nggak jahat, BTW. nggak ngeri yang itu. Tapi Karena- bisa nembus. Karena aku mikirnya kayaknya kita sama-sama setan, aku juga nggak bisa nembus, dia juga nggak bisa nembus lah gitu mikirnya. Ini ya logis sih tapi ya gimana ya? Oh, tapi ada cerita lucu. Kenapa? Tapi lucu. Yang waktu masih awal juga, Din. Jadi yang tembok di luar kamarmu itu Iya, kan di mural tuh. iya. Terus kita ada partner kita satu sama satu temannya dia kan, bagian mural yang ngelembur tau itu sampai jam 3 dan itu maksudnya jadi berarti mereka madep sini belakangnya tuh yang rumah kosong tadi dan memang itu terkenal kadang ada cerita kayak gitulah. Jam 3 itu mereka dibalangi kerikil. Dibalangi. Dibalangi. Oh. Tapi karena temenku tuh dia wedi kayak dia cuek kan kayak, tapi untuk mungkin biar temennya nggak takut ya. Iya. Jadi Kiji disepelekan dengan dia tuh tetap ngajak ngobrol apa gitu loh. Jadi kayak tak cuekin kue. Nge-distract aja kan dia. Tapi itu kayak ya apa ya? Nggak ada rumahnya itu nggak ada penjaganya ya kayak. Ya, maksudnya, Yang sebelah. ya ada yang ngurusin tapi kalau malam ditinggal ya. Iya, tetap ditinggal Itu sih di situ. Dan dia ada cerita dari yang menjaga kalau ada mochicha di situ juga. Cai. Ya. Dibalangi. Kasian Jadi- ya, udah effort tuh padahal. Iya. Jadi kita berasa benar-benar satu circle lingkungan gitu tuh sepi banget ya Pen ya. Sini sepi, sini sepi. bla, Sepinya bla, tuh bla, bla. sebenarnya bikin tenang. Iya. Tapi dia ketika sudah gelap ngono kayak Oh, kayak paham. mulai kayak Sepi yang kamu nikmatin tapi at some point kamu kayak, "Cet, kok sepi Iya, banget ya iya, gitu." sepi banget. Malah jadi nggak nyaman. Apalagi malam sih. Iya. Tapi kalau malam malah sebenarnya lebih ramai sih Pen. iya kan Tapi itu kau yang ngerasain. Iya karena aku tidur di situ ya. Aku yang notice tuh setiap Selasa Kliwon biasanya. Rasa kliwon. Selasa Kliwon tuh. Jadi nyampe aku bisa Selasa Kliwon karena notice berapa kali sih udah kejadian. Yang tak denger tuh kayak semacam rame-rame yang di rumah sebelah itu ya. Itu kayak semacam kayak tarian tradisional ronggeng gitu sih. Oh, gamelan. Kayak gemelan gitulah gitu. Itu bener-bener rame banget gitu. Dan kayaknya berasa itu panggungnya di situ, stage-nya itu di situ di Kayak lagi sebelah ada tuh. pentas ya. Iya. Terus di kayak tiketingnya tuh yang di rumah yang kita pakai buat usaha gitu. Itu tuh rame banget bla 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 gitu. Jadi itu setiap Selasa Kliwon sih aku berasanya kayak gitu Ada terus. pentas. Ada pentas kayak gitu. Ini mbok karcis sisisan wae biar Harusnya ya. Iya. takut banget. Tapi ya tadi sih nyambungin yang cerita yang aku ketemu yang aku lihat keris gitu. Terus kan tak pasien tidur tuh Pen di saat itu Pen. Pokoknya bodo amat yang penting tidur lah gitu. Mikirku kalau tidur aku aman juga gitu. Rupanya nggak aman juga. Mimpi. Karena dia masuk mimpiku. Oh gitu. iya, si keris Iya. itu apa kakinya? Kalau di mimpiku tuh
tiba-tiba tuh aku didudukin di singgasana kayak raja gitulah. Aku tiba-tiba tuh pakaianku tuh udah kayak raja gitu Pen. Terus di sini tuh ada keris gitu di belakang sini gitu. Ya aku mikirnya tiba-tiba kok di sini. Yang anehnya lagi di singgasana tuh sekitar singgasana tuh banyak kayak ronggeng itu yang tadi kita sebutin penari. kayak penari gitu. Cantik dong. Ya lumayan sih kayaknya sih. Dan itu banyak nari di situlah depannya gitu. Terus tiba-tiba di mimpi itu kerisnya tuh jadi yang gede, malu gede, hitam. Terus gede banget. Dan yang aku ingat banget tuh di sininya tuh ada taring. Dan taringnya tuh berdarah gitu. Jadi kayak habis makan apa gitulah mikirku gitu. Dan aku kayak notice pas aku ditarik ke dimensi lain ada darah kayak gitu. Cuma dia tuh sempat ngomong, kamu bisa kok jadi kayak gini, tak jamin bisa lah jadi raja kayak gini apapun gitu. Jadi emang milih kamu deh kayaknya Mas. Iya kayaknya. Tapi yang sangat disayangkan sih dia bilangnya, kamu bisa dapetin ini, aku cuma minta satu dari kamu gitu. Apa? Dia nyebut nama dari salah satu keluargaku di situ. Karena apa itu kira-kira kok yang dipilih? Dia nggak tahu ya, tapi yang dipilih itu nama saudaraku yang paling tak sayang gitu. Ditukar gitu ya kayaknya ya. Kayak Pernah Thanos. dengar gitu. Kayak Thanos, gitu. Habis itu aku refleks di mimpiku tuh kayaknya aku nggak mau gitu. Nggak mau lah kayaknya ya. Kayaknya 50-50 atau gimana, tapi tetap nggak mau lah. Terus dia bilangnya tuh, kalau kamu nggak mau, usahamu yang kamu bikin sama teman-teman ini bakal tak rusakin. Gitu. Pilihannya sama-sama kalah sih tapi. Apa? Sama-sama kalah Iya. dong maksudnya, nggak ada yang win gitu. Sadra. For revenge, ya. Dan habis mimpi itu ya semenjak itu sih aku kayaknya mau pulang malaman dan tidur di situ agak sedikit ketakutan ya gitu. Nyampe aku pulangnya ya berasa lebih aman aku pulangnya subuh lah mikirnya. Sekalian aja, kalau enggak sekalian benar-benar ngantuk gitu. Makanya aku kesiangan Pen. Nah ini alasannya masuk apa sih? Make sense ya sebenarnya ya. Yang udah ya udah. Tapi aku ngerasa karena temanmu yang lihat Mas Capung di Pendengar Kegelapan, kayaknya kamu emang pangeran kegelapan. Waduh. Iya. Yang terpilih. Sampai Yang ini terpilih tahu lagi. dia mau dirukiahin di kampung halamannya tuh kiainya angkat tangan, Bro. Sumpah. Iya, Kayaknya nyerah. kayaknya lah. Berarti mungkin wis tekan sumsum. Takut. Jadi setelah di mimpi ini itu aku berasa tuh diikutin terus. Setiap Oke. aku keluar dari rumah itu, aku berasanya tuh Nggak si benar-benar sosok lepas. itu tuh benar-benar jadi gede dan manggil-manggil. Pokoknya kamu pulang gitu. Dan itu terus nyampe 1 bulan 2 bulan lah kayak gitu terus. Kayak cemburu gitu Mas kalau kamu pergi kemana gitu. Kayaknya sih ya. Lebih Di saat posesif itu daripada lebih posesif gitu. Posesif. Posesif. Nyampe aku berpikir ya, paling aku di sini doang nih kalau diikutin kayak gini, aku paling aman pulang lah. Pulang ke Kampung halaman. ya kampung halaman kayak gitu. Mikirku aman di situ, nggak dimimpiin apa. Rupanya salah juga. Tetap dimimpiin, tapi dimimpiinnya tuh dimimpiin di rumah itu tuh lagi ada acara ronggeng itu tadi. rumah itu tuh rumah mana? Rumah yang kita buat bisnis itu. Ada ronggeng yang benar-benar cuma nunggu satu kursi tamu dan itu kayaknya aku gitu. Dan kayaknya ada manggil-manggil, udah kamu pulang kayak gitu. Ini siapa? Raden kayaknya Raden. Sugestif sekali tapi. Iya. Pertama sih aku mikirnya udahlah kayaknya mimpi doang lah, aku cuma ke bawah pikirannya gitu. Tapi lama-lama kok annoying juga nih tiap malam gitu. Sampai akhirnya cuma aku kepikirannya tuh karena nama kakakku yang dibawa ya. Entah itu mau ditukar entah apa. Iya, kamu khawatir juga Khawatir akhirnya. juga gitu. Akhirnya aku juga ngomong beraniin ke kakakku lah. Gini gitu. Terus? Saat itu kakakku juga kayaknya notice kayak ini nggak beres gitu. Makanya aku diajak lah ke salah satu kiai gitu. Di saat itu cuma dia bilang, ini kayaknya abot Mas. Ini kayaknya abot Mas gitu. Aku juga bingung kan di saat itu, ini abot apa, berat apa sih sebenarnya, kenapa gitu. Cuma dia bilang,
lebih bagus kamu cepet selesain aja di usaha situ gitu. Makanya habis itu relate nih sama nenek-nenek yang di awal yang tadi saya ceritain kan, rupanya cepet Keendang. buat selesain di rumah itu, di usaha itu. Diusir. Mungkin kayak neneknya ngasih warning ya biar Benar. nggak Mikir gue juga gitu. bersekutui sama si itu gitu loh. Itu malah yang baik ya malahan. Karena di awal kan dia udah notice kalau yang di bawah tuh jelek kayak gitu. Seru. Dan itu aku nggak ke satu orang. Kalau mau diruqyah itu ya, Iya. ada satu lagi cerita tuh ke orang ahli agama juga lah, tapi ini wanita gitu. Saat itu dia juga bilang sama, ini kayaknya berat mas. Solusinya tuh mas satu mas gitu. Apa? Nanti kamu tak ruqyah, tapi ruqyahnya di sana tempatnya Di sana langsung. Dari jauh ya? Dari jauh gitu. Caranya katanya ya, di belakang kan ada taman tuh. Katanya aku harus telanjang dan harus nunggu air hujan gitu. Katanya kalau aku nggak diruqyah aku bakal gila gitu. Tapi aku mikirnya kalau aku nurutin aku juga gila dong. Sebenarnya iya. Mau kalau aja Mau gitu kan. aja kan gitu. Tapi abis itu ya, kayaknya enggak dah gitu. Ini bukan dukun abal-abal tapi dia. Enggak. Sebenarnya enggak. Kalau kan? di daerahku kayaknya udah famous Udah, lah track dia. recordnya udah bagus lah Udah sebenarnya. bagus gitu. Makanya aku bilang, loh, kok bisa dibilang kayak gitu. Siapa tahu iseng doang. Tapi nggak dikasih maknanya atau filosofinya atau tujuannya kenapa kamu harus telanjang kayak gitu tuh. alami yo. Alami. Kayaknya nyatu dengan awam ya? Iya, Kan nyatu. dilahirkan telanjang juga ya kita ya. Iya. Gitu. Gitu. Tapi tadi kakaknya Mas Capung mimpi apa gitu nggak? Maksudnya kan dia yang disebut namanya gitu. Kalau mimpi tuh kayaknya enggak deh. Nah, Cuma aku yang dimimin terus sih. Oh, gitu. jadi nggak ngerasa apa-apa kan? Nggak Cuman ngerasa udah apa-apa. punya feeling kayak ini nggak bener deh udahan. Iya. Setelah dikasih tahu Mas Capung. Iya. Kayaknya Mas Apung di meme emang bilang nggak mau. Nggak mau Jadi juga. kakaknya nggak kenapa-napa. Kenapa? Iya sih, kayaknya. Kecuali mau langsung kerasa tuh pasti. Hmm. Saya takutnya kan kadang kalau kita nolak gitu, mereka malah tetap ngoyak tuh loh Iya. biasanya. Takutnya gitu. Jadi dia masih ngoyak dari mimpinya dia. Saya Mungkin itu nggak nyampe. menunggu dia ACC. goyah ya. Ngegoyah. ACC. Cuma ya itu tetap tak bertahanin ya nyampe berapa lama ngerasain kayak gitu akhirnya. Nyampe akhirnya ya dengan keadaan kita nggak tahu juga ya kan maksudnya kita tutup gimana pas Covid juga ya. Tapi sebelum itu juga sebenarnya udah secara bisnis kita udah merosot banget lah ya. Setelah di notice kayak gitu sebenarnya. Tapi habis itu kamu nggak ketemu si nenek-nenek itu lagi? Enggak kayaknya deh. Kayaknya enggak. Itu cuma sekali doang gitu. Cuma sih aku ngerasanya kenapa aku berani di rumah itu sih karena aku ngerasa energi di atas tuh yang nenek-nenek itu tuh baik gitu. Jadi masih bertahan ya kamu? Masih bertahan kayaknya masih ada Harapan. yang bantu lah apapun gitu. Pikirnya. Seru. Ini cerita yang sangat seru menurutku karena di satu tempat ada dua kubu yang bermusuhan, saling mempengaruhi. Dan aku tidak tahu semua itu. Maksudnya aku mengerti sedikit-sedikit. Ya beruntung Rasi tapi Mas Mbak. Apung setiap hari soalnya di sana. Gimana? Nggak tahu. Ya, maksudnya dia nggak cerita gitu loh. Ya mungkin bikin kalian berubah pikiran nanti. Oh, ya takutnya kan? berusaha nge-backup kalian juga. BTW toh, tadi kan S tuh backup, kan kita biasanya harusnya preview. Kita malah di sini P. Oh iya. Kita malah kasih Oh iya, kan. Orang kali. Tadi habis lama tuh Baru nge-backup terus ya udah males. Mas aku tadi bikin teh. Kalau mau di dalam. Boleh. Ntar tinggal masuk aja. Siap. Main ke dalam sekalian. Ya kamu bikin sendiri. Iya iya. Udah ada tak bikin di teko kok. Mas iki ket mau. Aku keselin dulu kenapa? Bobrok dhewe. Leona.